Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita ya. Menurut aku beritanya ini sangat ngenes sekali untuk kita dengarkan ya. Dan tidak hanya itu saja, yang paling penting kalau kita mendengar berita, kita tuh harus ngambil pelajaran. Dan pelajaran di berita ini sangat-sangat bagus sekali buat kita semuanya lah ya, biar jangan sampai ada yang mengalami yang sama. Jangan sampai mbak-mbak menjadi korban seperti kawan kita ya, yang pernah bekerja di negara beton ini. Jadi nasib buruk ini ya nimpa Mbak atau ex Hongkong, yang dimana ia bernama Mbak Indah, dan saat ini usianya adalah 40 tahun, warga desa Mangunsari, Kendal. Dan ia ini pernah bekerja di negara Hongkong bertahun-tahun, dan kemudian 2 tahun yang lalu ini ia udah pulang ke kampung halamannya ya. Dan ketika ia pulang di kampung halamannya, Mbak ini sudah tidak pengen lagi bekerja ke luar negeri, sudah membuat rumah yang bagus, dan kemudian ia juga membuka toko bangunan ya beserta suaminya. Dan kalau Mbak ini usianya adalah 38 ketika ia pulang dari Hongkong, berarti 2 tahun lalu adalah 2023, berarti usianya adalah 40-an, dan suaminya saat ini adalah 50-an. Setelah ia pulang ke Indonesia atau ke tanah air kampung halaman, Mbak ini tetap aja tidak diberi momongan. Istilahnya ya mungkin Gusti Allah belum menitipkan momongan kepada keluarga ini ya. Bahkan sampai 2023 dia juga belum memiliki momongan, sehingga keduanya sepakat untuk adopsi anak yang usianya 10 bulan ya. Kehidupan seperti biasa mereka jalani sampai suatu hari si istri atau Mbak Ek yang Hongkong ini, yang bernama Mbak Indah ini tahu kalau suaminya yang bernama Suwandi ini telah ikut sebuah judi online. Dan judi online atau slot online ini sudah dijalani sejak lama, bertahun-tahun. Bahkan ketika si Mbak Indah ini masih kerja di Hongkong, si suaminya yang bernama Suwandi ini sudah melakukan judi slot online ya, tanpa sepengetahuan Mbak Indah. Nah, karena memang sudah kecanduan, apa sih judi online? Mungkin kawan-kawan belum begitu paham ya, sehingga membuat setiap orang yang menggunakan atau melakukan judi online seperti ini atau slot online ini bisa ketagihan karena mudah banget digunakan. Oke, yaitu sebuah judi online yang dimana jenis perjudian ini populer sekali dengan menggunakan media bermain mesin, di mana ada komponen unik di dalamnya dan mudah diakses oleh internet. Nah, kayak ini ya modelnya. Nah, ini bisa membuat orang ketika sudah melakukan judi atau slot online ini Mbak, nggak bisa berhenti. Jadi orang kan kecanduan ya. Ketika orang kecanduan ini bisa membuat kesehatan mental juga bisa menurun. Kemudian resiko sebenarnya juga ada pencurian data ketika Anda ini memiliki m-banking dan sejenisnya. Nah, ini juga mudah bagaimana cara untuk pasang taruhan. Pertama, Anda bisa menggunakan ATM lah, kemudian internet banking lah, ataupun mobile banking, bahkan
e-wallet ataupun pulsa. Anda bisa membayarnya atau pasang taruhan menggunakan seperti itu untuk sebagai pembayaran ya, pembayaran atau taruhan. Jadi hal seperti itulah yang menjamur di Indonesia. Nah, seperti suami dari Mbak Indah. Jadi karena dia mudah mendapatkan uang dan mudah menghabiskan uang, akhirnya si Suwandi ini menggunakan uang kiriman dari istrinya untuk judi online tersebut. Dan total tanpa sepengetahuan si Mbak Indah ini, total dari hutang perjudian slot online yaitu sebesar 600 juta. Karena tagihan sudah membengkak, akhirnya ketahuan juga sama si istri Mbak Indah tadi. Ketahuan, akhirnya kedua belah pihak ini, sepasang suami istri ini berantem hebat. Karena saking berantem hebat dan ya karena memang si istilahnya adalah Suwandi ini memang gangguan mental ya, karena memang judi itu kan benar-benar menguras pikiran kita. Dan bahkan kalau orang sudah melakukan penjudian ini kan kedepannya kan ya rusak mental juga ya, itu nggak terkontrol marahnya. Akhirnya dia mengambil sebuah ini, kemudian ini kena istrinya, dan juga bagian ininya juga kena istrinya, sehingga si istri ini meninggal di dalam kamarnya ya, karena sudah kalap nih, udah utangnya banyak, kemudian sudah melakukan bak sama istrinya sampai istrinya meninggal. Akhirnya si suaminya atau Suwandi ini bundir di kamar mandi ya. Nah, jadi ini geger sekali kemarin di warga sana, dan tentu juga menjadi topik hangat berita gak hanya di Indonesia namun di kalangan mbak-mbak kan. Nah, dalam situasi seperti ini apa sih yang saya sarankan? Mungkin mbak-mbak memiliki saran untuk kawan yang lain, kita bakal membahasnya. Dan sekali lagi mohon maaf jika perkataan saya nanti mungkin gak enak terhadap mbak-mbak, atau mungkin sarannya mungkin kurang tepat. Jadi kita bakal membahasnya hanya di channel ini. Mbak saya cuma menyarankan, saya tahu sampai percaya sekali sama suami, bahkan memberikan uang gaji sampean, bahkan sampean sampai kekurangan di sini demi mengirim uang kepada suami ya. Tapi tak sarankan, alangkah baiknya Anda sendiri ini tidak segitu percayanya terhadap suami Anda, ngirim semua gaji kepada suami Anda, karena kita tidak tahu yang namanya setan. Bisa saja ini menggoda suami Anda ya, maksudku setan janda kembang di sana. Akhirnya banyak sekali terjadinya perceraian di kalangan kawan-kawan semuanya, mbak-mbak semuanya. Karena apa? Sudah berpikir memiliki uang yang banyak, bisa membeli, bisa macari atau pacaran dengan siapapun, bahkan dengan anak-anak SMA. Bisa saja ia lakukan karena punya uang banyak. Ketika punya uang banyak, dia bisa membagusi dirinya sendiri. Sedangkan mbak-mbak di sini kerja banting tulang, setengah mati, namun kenyataannya suaminya nanti menghamburkan uang-uang Anda untuk perempuan lain. Jadi tolong untuk dipikirkan sekali lagi ketika sampean ini memberikan uang atau gaji Anda sepenuhnya dikirim ke Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya perceraian, nggak hanya perselingkuhan, namun seperti kasus tadi yang dimana banyak suami menghamburkan uang untuk perjudian. Karena apa? Karena mereka itu belum pernah sama sekali memegang uang yang banyak. Sampai 1 bulan mereka bisa memegang uang 10 juta, 8 juta, mereka belum pernah.
melakukan hal itu. Jadi mereka bingung mau dikemanakan uang tersebut. Akhirnya karena tergiur oleh rayu bujuk teman-temannya, ikutlah judi. Seperti Mas tadi, seperti Pak Suwandi tadi ikut perjudian slot online ya. Jadi tolong untuk dipikirkan sekali lagi ketika mbak-mbak mau memberikan gaji Anda segitu banyaknya terhadap atau kepada suami Anda. Ini ya. Kemudian yang ketiga, nabung mbak, nabung penting banget sampai nabung. Wis toh, percaya aja nabung buat Anda sendiri. Sampai bisa lo membuka bank di sini, nabung untuk Anda sendiri. Ketika nanti sampean pulang, bukalah usaha dengan suami Anda. Ya. Ini bisa istilahnya adalah memperkecil perselingkuhan, memperkecil perjudian online suami Anda. Ya, biar suami Anda nggak macam-macam juga. Penting sekali Anda nabung dan kasihan sekali kalau sampai kasus seperti ini bakal ada dan bahkan berulang-ulang karena masalah Anda ini terlalu percaya sama suami Anda ya. Nah, sekali lagi mungkin kawan-kawan semuanya pengen nambahin apa sih saran yang terbaik, nanti saya pin ya, semoga biar dibaca kawan-kawan yang lain ya. Itu aja intinya. Semoga mbak-mbak semuanya yang sudah menikah semoga dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang barokah, kemudian duitnya terkumpul, suaminya nggak macam-macam, dan semoga mbak-mbak bisa cepat pulang Indonesia memiliki momongan, terus semoga langgeng selalu sama suaminya, dan ya pokoknya memiliki target yang bagus lah untuk kapan harus pulang ke Indonesia membangun rumah tangganya kembali, kemudian tidak usah kembali bekerja ke negara manapun. Nah, itu aja intinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.